Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Oke, kali ini saya mau share mengenai 3 kunci keberhasilan untuk lulus SNMPTN. SNMPTN itu apa? SNMPTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Biasanya, disebut juga jalur undangan dan ini tanpa tes tertulis dan menggunakan nilai rapor atau prestasi. Nah, memang, tidak semua, PTN kadang memiliki persamaan dalam penerimaannya dan ini, biasanya memang tertutup dan rahasia. Namun ada kriteria umum yang biasa digunakan, bahkan diinfokan langsung ke sekolah-sekolah. Nah, apa saja? Oke, untuk yang pertama adalah faktor dari siswanya. Jadi faktor siswa itu meliputi, nilai rapor dan prestasi, atau sertifikat, atau piagam ya. Nah, untuk nilai rapot itu biasanya adalah, dilihat dari konsistensi nilai. Jadi misalnya grafiknya mengalami kenaikan untuk tiap semester atau tetap atau ada beberapa mapel yang turun. Jadi saya juga tidak tahu pasti, tapi yang jelas, amannya adalah grafiknya selalu naik gitu. Dan untuk, rata-rata itu, jelas ya karena namanya juga, melalui prestasi pasti yang diminta adalah yang nilainya tinggi gitu. Untuk rata-rata, dari kasus-kasus sebelumnya didominasi oleh siswa dengan, nilai, minimal 80 gitu amannya. Walaupun ada beberapa siswa yang memang pernah, di bawah 80, rata-ratanya gitu ya, tapi masih di atas 70, dan, diterima gitu. Ternyata setelah dianalisis itu adalah faktor nilai mapel tertentu gitu. Jadi, ada, yang kasus di lingkungan saya gitu ya, diterima, di Unpad gitu, ternyata nilai bahasa Inggrisnya bagus karena memang support dengan jurusannya, mengambil hubungan internasional, seperti itu. Kemudian untuk sertifikat atau piagam, itu biasanya beberapa PTN, kebanyakan meminta minimal tingkat provinsi, lebih bagus lagi nasional atau internasional gitu, walaupun ada beberapa PTN yang, minimal tingkat kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya adalah faktor dari sekolah. Nah, faktor sekolah ini, yang biasanya diinfokan itu oleh LTMPT sebagai lembaga penyelenggara SNMPTN ini, yaitu akreditasi. Nah, untuk akreditasi sekolah A, kuotanya 40% dan sekolah B 25%, lalu sekolah C dan lain-lain itu kuotanya 5%. Nah, selanjutnya untuk faktor sekolah juga adalah track record alumni gitu dan persebarannya. Jadi kalau misalnya, di PTN A sudah ada alumni dari sekolah tersebut, apalagi, track record-nya bagus, misalnya IPK-nya tinggi, kemudian, berprestasi, itu akan lebih membuka akses, lebih lebar gitu ya untuk adik-adik kelasnya, seperti itu. Lain halnya dengan kebalikannya, kalau misalnya meninggalkan jejak yang negatif, itu akan, lebih menutup untuk akses adik-adik kelasnya. Nah, jadi itu menjadi catatan juga ya. Kemudian untuk faktor sekolah selanjutnya adalah, eee apa, track record sekolah sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sekolah pernah curang, ya, pasti di-blacklist oleh, PTN yang bersangkutan gitu. Kemudian prestasi sekolah gitu. Prestasi sekolah ini memang tidak mesti, karena tidak semua PTN juga, menilai prestasi sekolah gitu. Hanya saja, itu akan menjadi nilai tambah gitu, apalagi kalau PTN yang memang benar-benar menginginkan sekolahnya juga berprestasi, seperti itu. Untuk yang terakhir, yaitu faktor pemerataan daerah. Yang lebih dikenal dulu ada istilah Unpad Nyaah Ka Warga Jabar gitu. Jadi, PTN seperti Unpad itu memberikan kuota khusus atau jatah khusus warga Jabar dengan harapan, akan memajukan daerahnya gitu. Mungkin ada juga PTN lain yang tidak saya sebut ya. Nah, demikianlah,
3 kunci keberhasilan SNMPTN berdasarkan dari berbagai sumber dan dari kasus yang saya, hadapi atau jumpai di lingkungan saya sendiri. Nah, untuk adik-adik mudah-mudahan ini menjadi, motivasi untuk tetap semangat belajar dan untuk siswa kelas 12 tetap semangat dan optimis, dan selamat menempuh atau mendaftarkan diri untuk SNMPTN. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.